Langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan berbentuk akar, yang pertama adalah kuadratkan. Jadi fungsi pertidaksamaannya oleh kita dikuadratkan, baik yang sebelah kirinya maupun yang ruas sebelah kanannya. Kemudian yang kedua, kita tentukan syarat awalnya, yaitu tentukan syarat bahwa bentuk akar masing-masing akar terdefinisi atau bernilai real, yaitu di dalam tanda akar bernilai positif atau minimal sama dengan 0. Yang terakhir, kita tentukan intervalnya, yaitu tentukan interval yang memenuhi penyelesaian pada langkah pertama dan kedua. Dalam hal ini kita harus mencari irisan. Contoh, saya berikan contoh di sini, yaitu yang pertama. Misal kita mempunyai pertidaksamaannya adalah ruas sebelah kiri akar X plus 5 lebih kecil dari 4. Itu yang pertama ya. Langkah pertama tadi kan kita harus mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Jadi dalam hal ini kita peroleh X plus 5 kurang dari 16. Selanjutnya kita peroleh bahwa X kurang dari 16 min 5, yaitu sama dengan 11. Jadi kita peroleh bahwa X kurang dari 11. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat untuk fungsi di dalam akar yaitu adalah lebih besar sama dengan 0. Jadi minimal sama dengan 0. Dalam hal ini kita harus menuliskan bahwa X plus 5 itu lebih besar sama dengan 0. Karena X plus 5 lebih besar sama dengan 0, berarti kita peroleh X-nya lebih besar sama dengan min 5. Oke. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah kita mencari irisannya. Dari langkah yang pertama, kita peroleh yaitu X lebih kecil dari 11. Kemudian, dari langkah yang kedua, kita peroleh bahwa X lebih besar sama dengan 5. Kalau secara garis bilangan bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ini kita gambarkan dulu untuk dari hasil langkah yang pertama. Kita peroleh X lebih kecil 11. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Sini kita kasih warna, misalnya warna kuning gitu ya. Kemudian satu lagi adalah dari langkah yang kedua, kita peroleh X lebih besar sama dengan min 5. Jadi ini dari sini ke sini ya. Nah, irisannya ternyata adalah dari min 5 sampai 11. Sedemikian hingga kita peroleh penyelesaiannya itu adalah daerah yang ini, min 5 sampai 11. Contoh yang lain ya, supaya kita nanti lebih mudah memahaminya lagi. Misal dipunyai akar 2X plus 1 yang luas sebelah kiri ya, lebih besar sama dengan 2. Lagi-lagi kita harus mengkuadratkan pada langkah pertama. Dari kuadrat ini kita peroleh 2X plus 1 lebih besar sama dengan 4. Atau kita peroleh bahwa X itu lebih besar dari sama dengan 3/2. Yang kedua, itu kita harus memahami bahwa syarat untuk akar yaitu harus fungsinya lebih besar dari sama dengan 0. Dengan demikian kita peroleh 2X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Dalam ini kita peroleh bahwa X itu lebih besar dari sama dengan min setengah. Selanjutnya kita mencari irisannya, yaitu pada langkah ketiga. Ini adalah dari hasil penyelesaian yang pertama, yaitu X lebih besar sama dengan 3/2. Kemudian yang kedua, X lebih besar sama dengan min setengah. Nah, irisannya adalah X lebih besar sama dengan 3/2. Itulah himpunan penyelesaian dari persoalan yang kedua, yaitu akar 2X plus 1 lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Misal dipunyai akar 2 plus 3X lebih kecil sama dengan akar 3 plus 2X. Jadi yang tadi adalah 2 plus 3X, sementara yang sebelah kanannya adalah 3 plus 2X. Sama seperti contoh yang pertama dan kedua, dalam hal ini kita harus mengkuadratkan. Kita peroleh hasilnya adalah 2 plus 3X
lebih kecil sama dengan 3 plus 2X. Kemudian X-nya dipindah ke ruas, yaitu ke sebelah kiri semuanya, bilangannya dipindah ke ruas kanan. Jadi dalam hal ini kita peroleh X lebih kecil sama dengan 1. Selanjutnya kita tahu bahwa dalam pertidaksamaan yang berbentuk akar, syarat fungsi yang ada di dalam akarnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena kita mempunyai dua buah akar, yaitu di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kita peroleh bahwa pertama 2 plus 3X dari ruas sebelah kiri ya, 2 plus 3X lebih besar sama dengan 0. Kita peroleh X lebih besar sama dengan min 2 per 3. Itu yang pertama. Yang kedua, 2X lebih besar sama dengan min 3. Jadi X-nya kita peroleh lebih besar sama dengan min 3 per 2. Jadi dalam hal ini kita mempunyai 3 buah daerah penyelesaian, yaitu X lebih kecil sama dengan 1 dari langkah pertama tadi ya. Yang kedua dari langkah kedua adalah X lebih besar dari min 2 per 3. Nah yang satu lagi yaitu masih dari langkah yang kedua, kita peroleh X lebih besar sama dengan min 3 per 2. Nah kira-kira bagaimanakah penyelesaian dari contoh nomor 3 ini? Sama, kita harus menggambarkan dalam garis bilangan untuk melihat irisannya. Nah ini adalah dari yang pertama ya, bahwa di sini kita peroleh irisannya yang ini kurang dari 1, kemudian lebih besar dari min 3 per 2, satu lagi adalah lebih besar dari min 2 per 3. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Irisan dari ketiga daerah ini itu ternyata adalah X lebih besar sama dengan min 2 per 3 dan X lebih kecil dari min 1. Jadi nilai X-nya itu terletak pada interval tertutup min 2 per 3 sebagai batas bawah dan kemudian angka 1 sebagai batas atasnya. Jadi yang namanya irisan itu harus sesuai dengan ketiga-tiganya. Jangan hanya 1 dan 2 saja, atau 2 dan 3 saja, atau 1 dan 3. Jadi harus ketiga-tiganya. Oke ya. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah suatu interval antara min 2 per 3, interval tertutup, sampai 1. Kalau secara matematis notasinya adalah seperti ini, kurung awal X di mana X terletak antara min 2 per 3 sampai 1, inklusif, di mana X anggota bilangan real. Ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Ya. Nah, untuk contoh yang terakhir ini kita lihat ya bahwa di sini akarnya ada 2. Yang sebelah kanan itu hanya angka 0. Jadi soalnya adalah akar X dikurangi akar X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya untuk memudahkan kita pindah yang negatif itu ke sebelah kanan, yaitu yang akar X plus 1. Jadi akhirnya kita peroleh bahwa akar X lebih besar sama dengan akar X plus 1. Kalau sudah berbentuk seperti ini, berarti kita tinggal mengkuadratkan. Ketika kita kuadratkan, kita peroleh bahwa X lebih besar sama dengan X plus 1. Nah, sekilas mungkin ini tidak masalah ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lebih jauh lagi nih, masa sih ada bilangan X itu lebih besar dari X ditambah 1. Ini kan hal yang tidak mungkin ya. Nggak mungkin kan, misalnya 2 lebih besar dari 2 ditambah 1. Apakah betul 2 itu lebih besar sama dengan 3? Nggak mungkin. Lebih besar saja tidak mungkin. Sama dengan pun juga tidak mungkin. Ya. Oleh sebab itu di sini pertidaksamaan yang nomor 4 ini yang berbentuk akar, dia tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Jadi akhirnya kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini atau void set. Ya, ini artinya tidak ada himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi untuk sementara itu yang sudah kita pelajari sampai hari ini ya, bahwa kita itu belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan. Oke, jadi untuk mengingat kembali bahwa pertidaksamaan itu yang kita pelajari ada 4. Yang pertama pertidaksamaan yang bentuknya adalah fungsi linier. Kemudian pertidaksamaan bentuk fungsinya adalah kuadrat.
Kemudian pertidaksamaan yang bentuk fungsinya adalah pecahan atau pecah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pertidaksamaan yang berbentuk akar, fungsinya berbentuk akar. Masing-masing cara penyelesaiannya tadi sudah kita bahas ya. Semoga hal ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan yang menyangkut pertidaksamaan. Oke, sekian, terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih.